Om Swastiastu. Netizen, pada kesempatan ini kita ajak Anda berdiskusi dan kemudian merenungi untuk diskusi lebih lanjut terhadap realitas kehidupan yang sedang kita alami bersama sebagai manusia yang menghuni bumi ini, bagian dari alam raya ini. Banyak ulasan dan kita merasakan bahwa tekanan-tekanan kehidupan di bumi yang kita tempati ini luar biasa. Ya. Suhu bumi yang meningkat, mungkin abstrak, ya. Tapi nyatanya yang kita lihat adalah bencana datang silih berganti. Bencana datang silih berganti. Nah, kemudian pada sisi yang lain, Rob adalah memberikan penggambaran bahwa permukaan air laut itu meningkat. Hampir tiap tahun kita lihat berita bagaimana sejumlah kota di Pantura, Jawa itu mengalami air pasang yang luar biasa. Masih banyak cerita lain mengenai ini. Pada sisi yang lain, dalam kesepakatan Paris dinyatakan bahwa upaya untuk menekan pertumbuhan suhu bumi dari 1,5 derajat Celcius dari angka rata-rata dalam 100 tahun terakhir bukan persoalan yang mudah. Ada tanda-tanda, ya, angka 1,5 derajat Celcius ini akan terlampaui. Artinya apa? Kita akan dihadapkan kepada kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan yang datang silih berganti. Minggu lalu kita membaca bagaimana terjadi kebakaran hutan yang dahsyat di Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian kepanasan yang suhunya tinggi yang terjadi di Australia, yang menyebabkan tidak lagi ribuan, puluhan ribu peternak mati. Ya, kita bisa bayangkan apa ini. Pada sisi yang lain, negeri ini adalah negeri nelayan. Ya, kita melihat dengan naiknya air pasang, maka kota-kota di pinggir Pantura itu, kota-kota nelayan yang rata-rata hidupnya adalah relatif lebih rendah, kualitas kehidupannya semakin menurun. Masyarakat petani mengalami bahwa produktivitasnya menurun. Kemudian biaya yang diperlukan untuk mengolah pertanian menjadi semakin mahal. Fluktuasi iklim yang menyebabkan produktivitas turun dan kehidupan para petani menjadi semakin bermasalah. Ini memberikan penggambaran dari bahwa krisis lingkungan hidup yang dibawakan oleh naiknya suhu bumi bukan lagi di masa depan, tapi dia bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ya. Dalam konteks ini menjadi menarik apa yang diungkapkan oleh sejarawan ternama Yuval Noah Harari dalam bukunya yang sangat terkenal itu, Homo Deus. Pangkal penyebab dari krisis lingkungan ini adalah pandangan keagamaan monoteisme yang kaku itu. Apa? Pandangan keagamaan di mana manusia relasinya dengan Tuhan yang menjadi sentral. Bahkan dinyatakan bukannya sentral. Karena Tuhan itu sangat abstrak, maka manusia menjadi pelaku tunggal dan penguasa tunggal di alam raya ini. Akibatnya apa? Kita perhatikan dengan sangat baik. Terjadi kerusakan lingkungan yang sangat dahsyat. Di mana-mana terjadi kerusakan lingkungan yang sangat dahsyat. Pada sisi yang lain, para ahli dan kemudian pemberitaan di media arus utama menyatakan bagaimana pencairan yang berlangsung sangat cepat dari kutub es di Antartika yang memberikan penggambaran apa? Ya, permukaan air laut naik tinggi, kesejahteraan para nelayan turun,
Jadi kita mengalami sebuah kondisi kerusakan lingkungan yang sangat dahsyat. Kita di Indonesia misalnya, ini konkret saja. Hampir setiap tahun kita dihadapkan kepada pembakaran hutan. Ya, diberitakan bahwa pembakaran hutan berlangsung, terbakarnya hutan berlangsung lebih dari 1 juta hektar. Ya. Para ahli menyebut penyumbang terbesar naiknya karbon dioksida CO2 di Indonesia dari pembakaran hutan. Dasar. Banyak negara lain, Singapura, Malaysia dan lain-lain selalu memberikan protes bahwa perilaku manusialah menjadi pangkal penyebab dari kerusakan alam dan lingkungan ini. Pada sisi yang lain, ada catatan yang disampaikan oleh Badan PBB mengenai lingkungan hidup bahwa netizen jangan kaget saja bahwa ternyata 55% dari permukaan bumi, 50% dari permukaan bumi ini yang berbentuk daratan, ya, itu adalah untuk lahan lahan untuk pemeliharaan ternak. Jadi bayangkan, jadi 55% permukaan bumi ini hanya untuk pemeliharaan ternak, sedangkan untuk industri dan perkotaan hanya 8%. Ya, artinya apa? Jadi untuk konsumsi hewani manusia diperlukan lahan berlipat-lipat dibandingkan dengan untuk keperluan industri dan kemudian perkotaan. Netizen, sebetulnya realitas ini memberikan penggambaran arti penting strategis dari kehidupan vegetarian. Nah, luar biasa pesan moral vegetarian. Jadi bayangkan 55% dari permukaan bumi ini hanya untuk peternakan. Nah, dalam perspektif kebudayaan Bali, bagaimana kebudayaan Bali, kebudayaan Bali memberikan jawaban ini sudah sangat jelas, ya. Sebut saja dalam kebudayaan Bali pengaturan ruang, ya, pengaturan ruang. Ada sistem teologi dalam agama Hindu yang menyebutkan bahwa Tuhan Siwa adalah Tuhan yang menguasai 8 penjuru angin Pulau Bali. Jadi 8 penjuru angin Pulau Bali. Ya, satu di timur, ya, Iswara, ya, istananya adalah Betara Iswara di Pura Lempuyang Luhur. Ya, kemudian di selatan, ya, Pura Antakasa, pemujaan Tuhan Brahma. Di barat, Pura Batu Karu, pemujaan Tuhan Mahadewa. Kemudian di utara, di Gunung Batur, pemujaan Tuhan Wisnu. Yang ingin disampaikan di sini adalah kosmologi ruang Bali dengan sistem pemujaan Tuhan itu juga memberikan penggambaran bahwa masyarakat tidak bisa semena-mena atau sewenang-wenang menggunakan alam. Tidak bisa dengan alasan-alasan ekonomi semata-mata berbuat seenaknya pada alam. Di satu sisi. Di sisi lain, di Bali dikenal adanya yang namanya Teri Mandala, ya, utama Mandala, kosmologi ruang Bali, utama Mandala untuk pemujaan Tuhan, kemudian Madya dan Nista Mandala. Kadang-kadang Madya Mandala dan Nista Mandala ini hutan, ya, hutan yang dilestarikan, hutan produktif yang dilestarikan. Konsep negara gunung misalnya, konsep yang memberikan penggambaran bahwa ada hubungan antara pantai, segara, dengan bukit atau gunung, itu memberikan penggambaran bahwa masyarakat secara budaya tidak boleh sewenang-wenang memperlakukan tidak boleh pernah melakukan sewenang-wenang terhadap lingkungan pantai, baris-baris hutan dan seterusnya.
Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah agama Bali, untuk memberikan penjelasan, agama Bali adalah agama Hindu yang datang dari India, ya, yang kemudian mengalami sinkretisasi pada masyarakat Bali, tetap memberikan tempat terhormat pada alam, ya, tempat terhormat pada alam, tidak menempatkan dirinya sama seperti monoteisme kaku ini bahwa manusialah penguasa tunggal dari alam. Ya. Sebutkan bahwa dalam keyakinan masyarakat Bali, misalnya disebut dengan Tuhan penguasa alam sebagai sumber pemberi rezeki, Sang Yang Tumuh. Kita mengenalnya. Banyak sekali upakara yang berhubungan dengan itu. Sebut saja Tumpak Wariga. Tumpak Wariga adalah rainan, bentuk persembahan kepada Tuhan, Ida Betari sebagai sumber pemberi kemakmuran dari alam itu. Dan masih banyak yang lain. Ya. Sebetulnya jadi agama Bali, agama Hindu yang diterapkan di Bali ini sudah melakukan kritik dan tidak bisa menerima bahwa manusialah sebagai tokoh tunggal dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Padahal sekarang, sebagaimana disebutkan oleh Harari dan banyak disebutkan oleh banyak para ahli, dalam agama monoteisme yang kaku itu menempatkan manusia sebagai penguasa tunggal pada alam, semena-mena terhadap alam, sehingga menimbulkan keadaan seperti sekarang ini. Nah, ini tantangan yang kita hadapi bersama. Nah, dalam konteks tekanan lingkungan akibat dari naiknya suhu bumi ini, ya, kita ajak netizen masyarakat Bali maupun masyarakat yang mencintai lingkungan untuk kembali kepada prinsip-prinsip itu. Pertama, menjaga keseimbangan dengan alam. Kedua, merawat alam dengan baik dengan meminimalkan, kalau bisa tidak menggunakan lagi pestisida, bahan-bahan kimia dan pestisida yang mengganggu kelestarian alam. Nah, inilah bentuk-bentuk konkret bagaimana agama Bali ini dapat memberikan pesan kehidupan untuk alam terselamatkan. Om Swastiastu.